Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Kang Faldo, di mana di sini kita akan membahas bagaimana cara bikin konten hook. Tapi sebelum itu boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya supaya semangat nih bikin kontennya dan kalian dapat notifikasi kalau misalnya ada video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung aja ke pembahasannya. Cara bikin konten yang hook. Sebenarnya konten hook itu apa sih? Konten hook itu adalah konten yang mengikat mata audiens supaya mereka mau nonton konten kita sampai habis. Nah, ini ada caranya. Kita lanjut ke cara yang pertama. Ya. Kita perhatikan headline. Headline harus point of view dari audiens. Teman-teman sebagai content creator, jangan egois membuat sudut pandang kontennya dari kacamata teman-teman aja. Tapi konten yang bagus adalah konten yang mengangkat sudut pandang dari kacamata audiens. Karena yang menjadi penonton kita adalah mereka, netizen. Yang nontonin konten kita tuh pada akhirnya adalah ya orang-orang di luar sana yang gak kenal sama siapa kita. Kalau kita bikin sudut pandang konten ya berdasarkan point of view pribadi, bagaimana bisa mewakili perasaan banyak orang, bagaimana bisa mewakili kelompok tertentu, terlalu egois sama diri sendiri untuk bikin konten, itu ngebuat konten kita kurang ke-up gitu. Karena tidak mewakili banyak perasaan pada akhirnya. Ya, catatannya headline harus point of view audience. Ini ada dua contoh. Contoh headline yang salah dan contoh headline yang benar. Perhatikan baik-baik ya. Ini cara mendapatkan 100 juta. Ini headline yang salah. Headline yang benarnya, kamu bisa lakuin cara ini untuk dapatkan 100 juta pertamamu. Apa yang membedakan antara headline yang pertama dan yang kedua? Yang pertama itu lebih berfokus pada caranya aja. Ya. Padahal secara tujuannya itu sama sebenarnya. Isi kontennya sama. Tapi yang membedakan adalah headline yang kedua itu point of view-nya audiens. Gitu. Menggunakan kata kamu dan pertamamu. Gitu. Jadi kita benar-benar membuat konten yang tujuannya ini buat kalian loh. Gitu. Seperti itu teman-teman. Ya, paham sampai sini ya mengenai penulisan headline? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini harus diperhatikan nih headline karena penting. Yang kedua adalah jangan over promise atau jangan terlalu menebar janji yang berlebihan. Sesuatu yang disebut sebagai clickbait ya mungkin dulu sempet rame dan viral gitu konten-konten yang clickbait, tapi sekarang audiens kita udah mulai cerdas. Mereka itu udah tahu nih, ini mah gak akan mungkin lah. Ini mah mustahil, gak masuk akal, masa iya sih kayak gini. Mereka akan lebih menganalisa, ini beneran nggak ya? Makanya kalau bikin konten, headline-nya atau copywriting-nya jangan terlalu menebar janji yang berlebihan. Gitu loh. Sesuatu yang terlalu menjanjikan akan diragukan sekarang. Jadi buat konten yang goals-nya itu masih wajar-wajar aja dan kayaknya ini memungkinkan nih kalau misalnya tercapai gitu. Nih, ada contohnya lagi. Ini contoh konten yang terlalu menjanjikan, berlebihan. 3 cara mendapatkan 100 juta dalam sehari. Buat orang-orang yang mungkin pengusaha mungkin. Tapi buat orang-orang yang baru mau mulai, karena kan tujuannya kan konten seperti ini kan buat mereka yang baru mau mulai gitu kan. Kayaknya nggak mungkin deh buat 100 juta sehari. 1 juta aja masih susah gitu. Lalu bagaimana yang benar? Yang benarnya adalah begini. Kamu bisa dapatkan 100 juta asal lakukan 3 cara ini. Nah, lihat menggunakan kata kamu ya sebagai point of view audience. Lalu tidak menambahkan keterangan waktu. Ya, nanti kita akan bahas mengenai keterangan waktu. Ada pula rumus yang membahas tentang mengenai keterangan waktu selanjutnya. Nah, kamu bisa dapatkan 100 juta asal lakukan 3 cara ini. Nah, ini tidak terlalu menjanjikan yang berlebihan. Tapi kalau kamu lakukan 3 cara ini, kamu bisa kok dapetin 100 juta pertama kalian gitu. Ini tidak terlalu menjanjikan kalimat yang kedua. Kalau 100 juta dalam sehari itu terlalu menjanjikan gitu. Seolah kayaknya nggak mungkin gitu loh.
Bisa dilihat ya di sini perbedaannya ya. Mana yang terlalu menjanjikan, mana yang masih dianggap wajar gitu. Orang akan lebih percaya sama yang bawah, kalimat yang bawah daripada kalimat yang atas. Kita lanjut ke rumus ya. Di sini kita akan membahas rumus konten hook. Jadi sebenarnya penggunaan keterangan waktu dalam konten hook atau dalam headline itu sebenarnya bagus. Asalkan keterangan waktunya itu ya masih dalam batas yang normal, batas yang wajar gitu. Rumus pertama, pengalaman, goals plus waktu gitu. Example, contohnya, ini caraku mendapatkan 100 juta dalam waktu 1 bulan. Tuh. Ini caraku, pengalaman plus goals 100 juta plus waktu dalam 1 bulan. Ini masih dalam kategori wajar karena jarak waktunya itu cukup lama, 1 bulan gitu loh. Jadi mereka masih punya waktu 30 hari lagi nih gitu loh. Kalau 1 hari itu terlalu sulit untuk pemula biasanya, kecuali udah pengusaha ya kan. Kalau misalnya teman-teman mau membuat sesuatu yang hook ya, pastikan keterangan waktunya itu dalam batas yang normal dan wajar. Seperti itu. Ini rumus yang pertama. Kita lanjut ke rumus yang kedua. Paham ya sampai sini ya untuk rumus yang pertama. Nah, ini dia rumus yang kedua. Emosi ditambah goals ditambah pengalaman. Contoh, terharu rasanya lihat saldo 100 juta di rekening berkat live setiap hari. Emosi, terharu rasanya plus goals, lihat saldo 100 juta. Plus pengalaman di rekening berkat live setiap hari. Tuh. Lihat. Ada emosi. Orang Indonesia itu ya, masyarakat kita, audiens kita itu suka sama sesuatu yang sifatnya empati. Makanya acara-acara di TV, itu program-program TV, kalau ratingnya mau naik, mereka harus menjual empati biasanya. Nah, cara ini berlaku juga nih kalau teman-teman membuat konten yang hook. Jual empati, jual emosi di awal, gitu. Setelah emosi sudah didapatkan, ya, sampaikan goals-nya, gitu loh. Jerih payahnya teman-teman selama ini tuh untuk mendapatkan ini tuh bagaimana, dan ceritakan pengalaman di akhirnya, gitu. Itu tadi teman-teman video penjelasan cara membuat konten hook dari saya. Kalau misalnya bermanfaat, boleh dong kasih tahu ke saya, gitu kan. Dan jangan lupa juga di like, comment, and subscribe videonya. Kira-kira next video kita akan bahas apa lagi ya? Komen di bawah. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.